Shalom, kembali berjumpa dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Dan hari ini saudara, kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa yang diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, kita menjadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Hal yang sangat penting di dalam kekristenan adalah iman. Sebab dengan imanlah kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Saudara, mujizat dapat terlaksana, mujizat dapat kita rasakan, bahkan kita mengalami mujizat bila kita memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Saudara, iman dan sekedar rasa percaya itu berbeda. Kalau kita tahu bahwa orang yang percaya, dia melihat buktinya, melihat segala sesuatunya dia alami lebih dahulu, baru dia percaya karena ada buktinya. Namun iman berbeda dengan sekedar percaya. Iman adalah sesuatu yang mungkin kita belum lihat, tetapi kita meyakini bahkan lebih dari sekedar percaya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 kita dapat melihat bagaimana arti iman. Dan kita melihat tokoh-tokoh iman yang sangat luar biasa. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana bahwa iman itu sangat penting. Seperti judul renungan pada hari ini, iman berperan penting. Karena memang kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tanpa iman kita tidak bisa melihat sesuatu mujizat dalam hidup kita. Dalam dunia ini banyak hal yang sangat mustahil, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Kita dapat mengalami itu bila kita punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab itu iman berperan sangat penting. Saudara, firman Tuhan juga berkata, bila engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Artinya walaupun iman kita mungkin sangat kecil, mungkin dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita punya pergumulan tantangan, ada banyak hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup kita. Tidak mungkin aku sembuh, tidak mungkin aku mengalami pemulihan. Aku sudah jatuh dalam dosa yang dalam. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita punya iman, sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita, kita datang kepada Tuhan, kita punya iman dan keyakinan bahwa di dalam Tuhan yang sakit akan menjadi sembuh, yang sulit akan Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar, sekalipun kita belum melihat, namun kita lebih dari sekedar percaya, itu namanya iman. Mujizat pasti akan terjadi. Seperti saudara di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi sangatlah penting saudara bahwa kita memiliki iman yang berperan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab imanlah yang akan membawa kita kepada kemenangan sampai dunia ini berkesudahan. Untuk itu tadi dikatakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, jika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan mencari orang-orang yang beriman, iman yang kokoh dan iman yang kuat. Saudara, dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalau kita melihat sepanjang Tuhan Yesus melayani dalam kesembuhan, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya, Tuhan tidak bertanya kepada orang itu, berapa banyak jumlah hartamu, berapa banyak prestasimu, bagaimana engkau bisa memiliki nama yang tersohor. Enggak, saudara. Tetapi Tuhan bertanya, apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukannya? Artinya Tuhan ingin mengukur iman orang yang akan ditolongnya. Orang yang minta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bertanya, apakah engkau yakin bahwa aku sanggup melakukannya? Kalau orang yang minta pertolongan kepada Tuhan berkata,
aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukannya, maka saudara, mujizat akan terjadi. Demikianlah bahwa iman itu berperan penting dalam kekristenan. Ada ayat yang mengatakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu dan iman menjadi sempurna. Saudara, beberapa hal yang perlu kita camkan. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan, yang pertama saudara, mari kita belajar untuk kita mengalami Kristus setiap hari. Bagaimana kita bisa mengalami Kristus setiap hari? Milikilah sebuah kehausan dalam hati saudara untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Sehingga iman kita setiap hari akan dibangkitkan dan dibangunkan. Saudara, menghadapi hidup dalam dunia ini yang tidak menentu, yang begitu banyak pergumulan, maka saudara, biasanya kita akan menjadi lemah. Iman kita akan mengalami kemerosotan. Namun di saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di saat kita memiliki kehausan akan Tuhan, maka iman kita akan dibangkitkan. Karena iman itu berperan penting. Jadi yang pertama, alamilah Kristus setiap hari. Dan bila saudara berdoa agar engkau diberikan kehausan akan Tuhan. Sama seperti dalam program ini, setiap hari bersama Tuhan. Karena hal itu penting saudara, agar kita bisa mengalami Kristus setiap hari. Yang kedua, bagaimana agar iman kita kokoh? Karena iman itu berperan penting saudara. Mari kita lihat bahwa dalam sepanjang perjalanan hidup kita telah melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga saudara, poin yang kedua kita belajar agar iman kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Mari kita mau melihat bahwa mujizat itu masih terjadi dan akan terus terjadi bagi orang-orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi yang kedua, mari kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena mujizat masih terjadi dan pasti akan terus terjadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Penting hal ini, saudara camkan. Bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar iman kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan, sehingga iman itu berperan penting, saudara. Mari jangan melihat apa yang saudara lihat sekarang. Segalanya ini akan berlalu dan lenyap. Tapi kalau engkau mau memiliki iman yang kokoh dan kuat di hadapan Tuhan, yang ketiga saudara, mari pandang masa yang akan datang, masa depan, bukan hanya di bumi, tapi masa depan nanti di atas matahari, yaitu kekekalan yang Tuhan akan berikan, mahkota abadi yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Itu akan membuat iman kita terus berkobar dan menyala, untuk kita tetap memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan tadi berkata dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, jika Dia anak manusia itu datang ke dunia, adakah iman di bumi ini? Saudara akan bisa menjawab, iya Tuhan, ada iman dalam hatiku. Aku tidak hanya berhasil di garis start, tapi sampai ke garis finish. Kenapa? Karena saudara mengalami Kristus setiap hari. Yang kedua, saudara bisa melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap hari, mujizat masih ada dan tetap akan terus ada. Miliki pengharapan dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kau ingin memiliki iman yang kuat dan kokoh di hadapan Tuhan, mari kita lihat bahwa kita akan mendapatkan mahkota yang abadi, kekekalan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di tempat alam yang terbuka ini, kami boleh menikmati keindahan alam yang juga membangun iman kami bahwa Tuhan, Engkau yang menciptakan segalanya dan Engkau yang menciptakan kami, maka kami tetap beriman kepadamu. Iman kami tidak akan pupus walaupun dalam keadaan dan kondisi kami berada di tengah badai. Justru Tuhan, dalam keadaan kami di tengah badai, pergumulan dan tantangan, kami mau belajar bahwa iman kami berperan penting. Untuk itu Tuhan, ajar kami terus haus akan Tuhan, mengalami Kristus setiap hari. Dan juga ajar kami Tuhan tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami Tuhan mau memiliki iman yang kokoh, karena kami akan menerima mahkota yang abadi. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.